Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya adalah sudrajat dari program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam dan Mutakhir Bandung, akan menjelaskan tentang bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia. Mari kita simak bersama. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian hukum menurut KBBI, yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Itu hukum menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, kita sekarang akan menjelaskan tentang pengertian hukum secara luas, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia apa saja. Yang pertama yaitu hukum pidana, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum tata negara, yang keempat hukum internasional, dan yang kelima hukum adat atau hukum kebiasaan, yang keenam yaitu hukum lingkungan. Mari kita jelaskan satu persatu yang disebutkan tadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang hukum pidana. Hukum pidana atau bisa disebut dengan hukum kriminal atau dalam bahasa Belanda itu strafrecht, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan, apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Nah, dalam hukum pidana material dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Itu ya, teman-teman. Baik, sekarang kita akan menjelaskan apa itu hukum perdata. Nah, hukum perdata atau bahasa Belandanya yaitu Burgerlijk Wetboek, disingkat BW, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda, dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Pengertian hukum perdata dan contoh hukum perdata ialah manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya dalam menjalani kehidupan sosial menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. Jadi singkatnya, hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur sosial gitu ya. Kita sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya gitu. Nah, jenis hukum tersebut disebut hukum perdata dengan sebutan lain hukum sipil. Itu ya, hukum perdata di Indonesia terdiri dari hukum perdata adat, hukum perdata Eropa, dan hukum perdata nasional. Selain itu pula terdapat pula hukum perdata internasional. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengertian atau penjelasan tentang hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki jas common
atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Nah, peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional. Nah, asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Yang disebut hukum internasional ini mengatur hubungan antar negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka dan juga memuat ketentuan untuk situasi konflik dan perang. Ia juga dikenal sebagai hukum internasional dan hukum internasional publik dan juga berlaku untuk organisasi internasional dan badan politik. Nah, pengertian hukum internasional menurut Profesor Hide bahwa hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Oleh karena itu, hukum internasional harus ditaati ketika negara-negara saling berhubungan. Ya, hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa atau negara. Itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hukum adat, ya, menjelaskan tentang hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Hukum adat Indonesia yang berlaku sekarang ialah hukum adat yang berlaku sebelum tahun 1808 Masehi. Masa Thomas Stamford Raffles mengadakan perubahan-perubahan, yaitu aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dipertahankan oleh masyarakat asli Indonesia dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Nah, hukum adat merupakan suatu istilah dari masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada sekelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Adat dan budaya sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 diakui keberadaannya oleh negara, sedangkan hukum adatnya sebagai hukum yang sah termuat dalam Undang-Undang tahun 1945 Dasar Hukum Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang segera telah diturunkan dalam undang-undang tentang masyarakat adat. Itu ya. Yang terakhir yaitu tentang hukum lingkungan. Kita akan membahas hukum lingkungan ini. Baik, hukum lingkungan menurut T.H.G. Druckstein adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya, dalam ruang lingkup berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Terkait ini, hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini ada yang dinamakan dengan hukum lingkungan klasik. Apa itu hukum lingkungan klasik atau kuno? Nah, hukum lingkungan klasik adalah suatu kelompok hukum lingkungan di mana menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan menggunakan berbagai akal dan kepandaian manusia
guna mencapai hasil maksimal atau semaksimal mungkin, serta jangka waktu yang sesingkat-singkatnya secara mendasar berorientasi pada penggunaan lingkungan hidup. Yaitu yang terakhir yaitu tentang hukum lingkungan. Kita akan membahas hukum lingkungan ini. Hukum lingkungan menurut T.H.G. Druckstein adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya, dalam ruang lingkup berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Terkait ini, hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini ada yang dinamakan dengan hukum lingkungan klasik. Apa itu hukum lingkungan klasik atau kuno? Nah, hukum lingkungan klasik adalah suatu kelompok hukum lingkungan di mana menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan menggunakan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil maksimal atau semaksimal mungkin, serta jangka waktu yang sesingkat-singkatnya secara mendasar berorientasi pada penggunaan lingkungan